Kami dari mahasiswa dan mahasiswi UHK ingin mewawancarai pelaku UMKM berupa warkop, wakanda, atau warung kopi kaula muda. Sebelumnya saya ingin tahu nama abang siapa dan di sini sebagai apa. Oke, pertama perkenalan, nama gue Mistriani. Gue biasa dipanggil Adi. Gue di sini sebagai business owner dari warkop yang namanya Warung Kopi Kaula Muda yang berlokasi di Jalan Kosan Cengkaris. Sebenarnya harga pokok produksi sama BEP itu apaan sih bang? Terus biasanya dipakai gimana sama orang bisnis buat mengambil keputusan? Oke, jadi gini, harga produksi itu sebenarnya modal yang gue keluarin sih buat bikin satu produk ya. Misalkan gue jual kopi, ya gue hitung dari bahan, gas, listrik, sama cup. Itu semua dijumlahin jadi biaya per gelas. Nah, kalau BEP itu titik balik modal. Jadi gue harus jual berapa banyak biar tutup semua biaya nih. Belum untung tapi nggak rugi juga gitu. Dan biasanya ini gue pakai buat ambil keputusan dari bisnis. Misalkan buat nentuin harga jual, gue harus jual di atas harga produksi biar ada untung biasanya. Terus dari BEP gue jadi tahu target jualan per hari. Jadi gampangnya harga produksi itu modal produk lah. Sedangkan BEP itu target minimal jualan biar bisnis gue aman dari rugi. Dari situ gue baru bisa mikir kalau mau naikin harga, gue tekan biaya atau genjot penjualan biasanya gitu. Mau hitung BEP itu rumusnya gimana sih bang? Terus hitungan dari usaha itu biasanya dibagi-baginya gimana? Oke, kalau hitungan BEP sebenarnya ada rumus simpel. Jadi biaya tetap dibagi sama keuntungan per produk biasanya. Keuntungan per produk itu dari harga jual dikurang harga produksi. Jadi nanti ketemu tuh, gue harus jual berapa produknya biar balik modal dan gue tahu juga untungnya berapa. Contohnya gini, kalau biaya tetap gue 3 juta misalkan, terus untuk per gelas itu 6.000, berarti gue harus modal sekitar 500 gelas buat untuk modal. Itu untuk modal doang. Nah, kalau untuk pembagian untung biasanya tergantung dari sistem usaha. Tapi umumnya kayak gini, gue biasanya kayak gini nih. Ada yang dipakai buat muter usaha lagi, kayak beli bahan makanan, bahan minuman, terus tambah stok juga dan lain-lain. Yang kedua ada yang jadi gaji atau penghasilan gua. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga sama ada yang disisihin sih buat tabungan atau pengembangan usaha, atau yang biasa gua sebut sendiri itu urgent money lah, duit urgent lah. Itu biasanya gua sisihin buat usaha gua. Nah, jadi semua keuntungan itu nggak langsung diambil, biasanya dibagi dulu biar usaha tetap jalan dan bisa berkembang. Nah, itu doang. Siap bang. Nah, selanjutnya giliran saya izin bertanya. Nah, emang gunanya hitung harga pokok produksi sama BEP itu apa sih? Buat perusahaan penting banget ya buat nentuin untung. Oke, menurut gua ngitung harga pokok produksi sama BEP itu penting banget buat gua ya yang lagi merintis usaha gua. Karena dari situ gua jadi tahu modal asli gua berapa per produk. Jadi nggak asal tentuin harga. Kalau nggak dihitung, biasanya ada gua jual tapi ternyata untungnya tipis banget atau malah rugi tanpa gua sadar sendiri. Terus untuk BEP juga penting karena gua jadi tahu target minimal jualan. Jadi ada gambaran lah sehari harus laku berapa biar usaha gua aman. Dan jadi bukan cuman buat tahu untung doang, tapi lebih ke biar gua bisa ngatur strategi juga, mau naikin harga berapa, tekan biaya berapa, atau ningkatin harga penjualan gua. Intinya sih biar usaha gua jalan seakan-akan lebih terarahkan lah dari sebelumnya. Kalau kita sudah tahu BEP, emang ngaruhnya apa sih ke usaha? Bisa bantuin nentuin harga biar nggak rugi gitu ya bang? Oke, ngitung BEP itu ngaruh banget ke usaha. Soalnya dari situ gue jadi tahu batas aman jualan gue di mana. Jadi misalkan kalau gue udah tahu harus jual sekian biar balik modal, gue bisa ngatur strategi. Apakah target jualan realistis atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua untuk soal harga ngaruh juga. Karena sebelumnya sebelum ke BEP, gue pasti udah tahu dulu harga pokok produksi. Dari situ gue nggak bakal asal pasang harga. Jadi bisa nentuin harga yang masih aman dan nggak bisa rugi lah. Jadi intinya gini, BEP itu
bantu gua buat ngontrol usaha biar tahu target, tahu batas aman dan harga jual biar nggak asal-asal doang. Hubungan antara harga pokok produksi sama BEP itu gimana sih Bang? Terus biasanya dipakai gimana biar jualan bisa balik modal? Oke, jadi gini, harga pokok produksi sama BEP itu sebenarnya saling nyambung banget. Itu poinnya. Terus harga pokok produksi itu gue bakal bikin atau gue buat biar tahu gitu modal per produk. Dari situ gue bisa nentuin harga jual dan juga gue tahu berapa untung dari per produk. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, untung per produk itu nanti gue pakai buat ngitung BEP. Jadi BEP itu dihitung dari biaya tetap dibagi keuntungan per produk. Makanya kalau harga produk produksi berubah, otomatis BEP juga kan ikut berubah nih. Iya. Nah, biasanya gue pakai ini buat strategi cepet balik modal. Gue mau kasih contohnya tuh. Biasanya gue tekan biaya produksi biar untung per produk naik. Untuk atur, terus yang kedua, gue atur harga jual. Itu yang kedua. Yang ketiga, BEP bisa lebih kecil dan lebih cepat tertutup. Pertama gue tekan biaya produksi, gue atur harga jual. Yang ketiga, gue bisa ngitung lebih kecil dan cepat biar ketutup. Intinya sih tiga hal ini gue pakai barengan ya biar usaha gue bisa balik modal lebih cepat dan nggak rugi. Itu poin paling penting buat usaha gue sih. Udah itu. Makasih ya Bang. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebel banget nih. Kenapa Cet selalu digituin guanya guys? Guanya kan baik. Kenapa gua selalu dijahatin? Kenapanya? Gak usah ente-ente, I'm okay, I'm fine. Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Gue sampai nangis deh.